Saya Andi Didin Haryadi, mahasiswa Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone, semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perjalanan pemberlakuan konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi saya harap kepada teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Periode ini dimulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Di periode ini, negara Republik Indonesia baru saja terbentuk dan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil rancangan dari BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Dan berdasarkan undang-undang ini juga, MPR itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan utusan golongan yang dibebani tugas untuk menetapkan undang-undang dasar, mengubah undang-undang dasar, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Selain itu, ada lembaga tinggi negara selain MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat yang merancang dan menetapkan undang-undang, kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung. Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 aturan peralihan yang menyatakan untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada saat itu dipilihlah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Dan dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Komite Nasional yang dibentuk pada saat itu. Dan sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial, yang artinya kabinet yang dibentuk oleh Presiden itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Kedua, dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Mengingat rasa ketidakpuasan Belanda pada saat itu terhadap kemerdekaan Indonesia, maka Belanda pada saat itu melakukan kontak senjata atau agresi militer yang dilakukan pada tahun 1947 dan 1948. Hal ini bertujuan untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara bagian atau negara federal. Sehingga Belanda bisa dengan mudah menguasai kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu timbullah kesepakatan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia untuk melakukan perundingan yang dikenal dengan konferensi meja bundar, yang mana dari konferensi ini menghasilkan 3 buah persetujuan. Yang pertama itu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, menyerahkan atau penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga adalah mendirikan uni antara negara Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Sehingga pada tahun 1945
Berubahlah konstitusi Indonesia yang dulunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi Konstitusi RIS tahun 1949. Sehingga itu membuat sistem pemerintahan pun ikut berubah, yang dulunya memakai sistem pemerintahan presidensial kemudian menjadi sistem pemerintahan parlementer. Periode ketiga dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB. Sehingga itu menimbulkan tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Satu persatu negara bagian pada saat itu menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, yang kemudian disepakatilah untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Dan pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Periode keempat dimulai pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 19 Oktober tahun 1999. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti merubah sistem ketatanegaraan Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial, dan dalam prakteknya ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian meletuslah gerakan 30 September tahun 1966 yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat dipatahkannya. Pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dan Presiden Soekarno digantikan oleh
Soeharto yang semula didasari oleh Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal Super Semar. Kemudian dilaksanakanlah pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Babak baru pemerintahan Orde Baru ini dimulai sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun di sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak berjalan dengan baik. Itu dimulai pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 sampai dengan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau dalam hal ini batang tubuh. Dan yang kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami perubahan hingga 4 kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga tahun 2002, maka naskah resmi Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Periode ke-6 dimulai pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sampai dengan sekarang, bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup. Tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang Undang-Undang Dasar waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang. Pada awalnya, gagasan untuk melaksanakan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang ada.
Walaupun perdebatan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mulai hangat pada tahun 1970-an, pada saat reformasi, agenda utama adalah melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu telah terselenggara pada sidang umum MPR tahun 1999 dan berhasil menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, kemudian disusul perubahan kedua, ketiga hingga keempat. Dahulu, setiap gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selalu dianggap salah dan dianggap bertendensi subversi atas negara dan pemerintah. Tetapi dengan adanya perubahan pertama di tahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi itu menjadi runtuh. Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga auditif. Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan di segala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan politik tidak dibelenggu seperti masa sebelumnya. Ada kebebasan untuk mendirikan partai politik dengan berdasarkan atau berasaskan sesuai dengan kehendaknya, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil.